wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan sedikit ilmu, sedikit materi yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab isinya tentang hadis-hadis. Pada kesempatan ini Pak Iman mau menyampaikan sekitar tentang ilmu hadis-hadis apa saja yang berkaitan dengan ilmu. Oke, langsung saja ya. Mukadimahnya tadi udah, kita akan membaca dulu bab pertama, bab yang ada di kitab ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ini yang sering kita gunakan ketika kita mulai belajar ya, yaitu doa. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni rahmatan wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Qul hal yastawiyal alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ini penjelasan mengenai orang yang berilmu sama orang yang berilmu. Ternyata orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu berbeda derajatnya ya, tingkatannya. Yang tentunya lebih tinggi orang yang mempunyai ilmu daripada yang tidak berilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Di sini ada yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Derajatnya orang yang beriman ditinggikan derajatnya. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Di sini kalau kita ingin mempunyai ilmu berarti kita harus belajar ya, harus belajar mencari ilmu sehingga kelak nanti Allah akan tinggikan derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Ini hadis yang pertama, ada hadis dari Muawiyah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dari Muawiyah. Kita tahu bahwa Muawiyah ini adalah pemimpin Islam juga ya, setelah Khulafaur Rasyidin. Kan Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad meninggal diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah yang empat ini meninggal, dilanjutkan kepemimpinan Islam itu oleh Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah juga nanti bakal diganti sama Bani Abbasiyah dan lain sebagainya. Nah, ini hadis yang pertama dari Umayyah. Bunyi hadisnya gini. Qala Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menghendaki orang ini menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan orang tersebut orang yang memahami, yang paham atas ilmu agama. Misalnya ada orangnya Allah takdirkan menjadi orang baik, maka Allah akan beri dia itu ilmu agama, pemahaman tentang agama. Insya Allah di sini semua dipelajari ilmu agama tersebut sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang yang baik. Nantinya kita di sini akan mempelajari ilmu agama, kan di sekolah ini banyak ilmu agama. Muttafaqun alaih, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Tentunya
Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi ya. Qala bersabda berkata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasud kecuali kepada dua orang. Hasud itu boleh apa tidak? Nah, hasud itu tidak boleh. Ya. Kecuali di sini boleh. Ada yang diperbolehkan dua, yang diperbolehkan hasud. Yang pertama, boleh hasud kepada dua orang ini. Selain ini tidak boleh. Yang pertama, rajulun atau laukalan. Yang pertama, kita boleh hasud kepada orang yang dikasih oleh Allah rezeki yang banyak, kemudian si rezekinya ini kita solukan digunakan di jalan Allah. Dia gunakan untuk beribadah, dia gunakan untuk bersedekah, menyumbang apa hadis, apa masjid, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kita boleh iri atau apa namanya masuk kepada orang tersebut. Yang kedua, warajul atau orang yang biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang dikasih ilmu, kemudian dengan ilmunya dia amalkan dan dia manfaatkan, ajarkan kepada orang lain. Ini boleh masuk kepada dua orang ini. Wal muradu bil hasadi, yang dimaksud hasud di sini adalah bahwa ayat tamanna mislah, kita menginginkan hal seperti itu. Kan itu tidak boleh, misalkan ada orang punya rezeki banyak, kita ingin rezeki itu pindah aja kepada kita, ya gak usah kepada orang lain. Ini tidak boleh, kecuali tadi yang dua tersebut boleh. Selanjutnya hadis dari yang berikutnya, wa ani bin Abdullah bin Umar bin As, hadis dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu ma'ana nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku satu ayat. Kita kalau punya ilmu, dapat ilmu di sekolah, di pengajian, di mana saja, sampaikan kepada orang lain ya. Sampaikan agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Tapi hati-hati kalau kita menyampaikan ilmu, jangan sampai berdusta atas ilmu ya. Kita misalkan kita tahu 1 tambah 1 itu misalnya 2, dikasih tahu sama anak kecil 1 tambah 1 itu 3 misalnya. Nah, itu tidak boleh. Contoh 2. Nah, begitu pula kita mempunyai ilmu agama, ilmu agamanya disampaikan kepada orang lain dengan salah. Nah, itu tidak boleh. Karena ada ancaman hati-hati. Maka kata alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyampaikan suatu ilmu, yang berbohong atas ilmu, kadzaba berdusta atas ilmu yang dari Rasulullah, sengaja muta'amidan, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah tempatnya adalah di neraka. Maka kita kalau menyampaikan ilmu harus sesuai apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Jangan berdusta atas ilmu tersebut. Satu hadis lagi dari siapa ini? Dari Abu Hurairah. Sekarang hadis dari Abu Hurairah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata Adam malu ini hadis populer ya. Apabila anak Adam mati meninggal, maka terputuslah semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Kita sekarang amalan bisa beramal, bisa mendapatkan pahala juga. Tapi kalau udah meninggal, kita nggak bisa lagi beramal dan mendapatkan pahala, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, kalau kita sedekah jariah, maka pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah mati, meskipun kita sudah meninggal. Kita sholat udah gak dapat pahala sholat lagi, kita gak bisa ngaji lagi. Tapi ini sedekah, pahalanya meskipun kita udah meninggal terus mengalir. Sedekah di sini adalah ada yang mengatakan wakaf. Yang kedua, ilmin mau itu, kita menyampaikan ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu itu selagi dimanfaatkan pahalanya ngalir terus. Yang ketiga, awaladin solihin yadullah, kita mempunyai anak soleh. Misalnya kalian menjadi anak soleh, ibu kalian misalnya udah meninggal, nah pahalanya meskipun ibunya udah meninggal, tapi kalian itu kan soleh, selalu mengerjakan kebaikan, selalu mendoakan orang tuanya, pahalanya ngalir terus kepada orang tua kalian. Orang tua nanti di akhiratnya senang karena mempunyai anak-anak soleh seperti kalian. Nah, ini saja ya 3 hadis atau berapa hadis tadi lupa lagi, 3 ya kalau nggak salah.
yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya Pak Ipan juga akan kita harus lebih bersemangat lagi ya dalam menuntut ilmu. Maka kalau kita semangat menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dan kita mengajarkan kepada orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.